Meski kecewa, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati putusan FIFA dan tidak saling menyalahkan. Sementara PSSI berjanji akan mengusahakan agar Indonesia tidak terkena sanksi terkait Indonesia yang batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Setelah membaca surat tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan saya dua hal. Satu, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi Ketua PSSI bersama para exco yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Yang kita tahu FIFA sendiri itu total membersnya ada 216 dari berbagai negara, salah satunya kita. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Nah, karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana, tapi benar-benar terjadi. Dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Setelah Indonesia dicoret FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, Presiden Joko Widodo memberikan dua instruksi khusus untuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Salah satunya, Erick diminta kembali menemui FIFA untuk menghindari sanksi. Dan berikut pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menindaklanjuti apa yang telah menjadi arahan dari Presiden, dan tentu saja karena ini sudah menjadi kawasan yang sifatnya teknis, yaitu berkait dengan cabang olahraga, maka Kemenpora, saya selaku PLT Menpora, sekaligus juga Menko PMK akan mengawal apa saja yang sudah diarahkan oleh Presiden itu agar bisa dilakukan sebaik-baiknya oleh PSSI. Dan tadi Pak Erick juga selaku Ketua Umum PSSI juga sudah menyampaikan apa yang kira-kira akan dilakukan. Saya rasa semuanya akan berjalan seperti yang sebagaimana dikehendaki oleh Bapak Presiden. Kemarin sudah melaporkan ke saya bahwa misalnya untuk sampai saat ini Timnas masih tetap diminta untuk berlatih sambil menunggu perkembangan, karena masih ada harapan lah Timnas ini nanti bisa berlaga di tingkat internasional. Tentu saja akan sangat tergantung kepada bagaimana keputusan dari FIFA, termasuk akan digelar di mana setelah tidak jadi digelar di Indonesia itu. Pertama yang harus kita lakukan adalah membesarkan hati mereka, ya. Membesarkan hati mereka, mereka jangan sampai kemudian siut nyali karena batal tampil di ajang Piala Internasional. Yang kedua, akan kita lakukan mitigasi untuk jangka pendek ini. Misalnya kalau mereka belum punya klub, ya nanti akan kita salurkan ke klub-klub yang ada. Dan untuk jangka panjang, karena kita tahu bahwa karir olahraga profesional di Indonesia itu termasuk sepak bola juga masih perlu dukungan dari banyak pihak, dalam arti belum menjanjikan amat, dan itu pasti yang sudah dihitung oleh Ketua Umum PSSI oleh Pak Erick Thohir. Intinya begini, jadi marilah kita besarkan hati mereka, jangan dikompor-kompori, jangan dibesar-besarkan kondisi yang menimpa mereka, karena jangan sampai mereka menjadi semakin sakit, semakin kecewa. Maka saya himbau semua, mulai dari pelatih, mulai pengamat bola, untuk tidak ikut memperkeruh suasana. Mari kita bersama-sama untuk memikirkan masa depan mereka, gitu ya. Karena bagaimanapun mereka adalah putra-putra terbaik kita yang telah membuat pilihan sebagai seorang pemain bola profesional,
Dan ini sudah tidak saatnya lagi untuk seperti yang disampaikan Bapak Presiden untuk saling menyalahkan atau saling menyudutkan, tapi justru kita harus mulai perhatian kepada timnas ini sambil menunggu perkembangan apa yang akan diputuskan oleh FIFA. Apakah ini akan berdampak, Prof? Kalau dampaknya pasti ada ya, tetapi kita upayakan menjadi minimal gitu ya. Jangan sampai apa yang telah terjadi pada U20 ini juga terjadi juga pada event-event internasional berikutnya. Karena itu kita akan duduk bersama lah untuk membicarakan ini. Saya yakin siapapun dengan kegagalan ini pasti sangat menyesal. Mulai baik terutama mereka-mereka yang telah terlanjur membuat penolakan-penolakan tanpa syarat itu. Dan ini pelajaran yang harus kita petik, betapa efek yang harus kita tanggung itu sangat berat ya, termasuk efek ekonomi, efek citra bangsa Indonesia di internasional dan seterusnya. Ini hendaknya menjadi pelajaran kita semua seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Karena itu kita akan cobalah nanti akan kita data event-event internasional baik yang digelar di Indonesia maupun yang akan kita ikuti di tingkat internasional, terutama SEA Games. Ini juga sedang kita tata sebaik-baiknya. Jangan sampai kasus ini juga menjadi bekal buruk bagi timnas kita yang akan berlaga di ajang internasional, terutama SEA Games nanti. Kami mohon maaf pemirsa, tadi barusan Anda saksikan adalah tayangan cuplikan dialog kami bersama dengan PLT Menpora Muhadjir Effendi dalam program iNews Prime kemarin. Dan kita ke informasi berikutnya, Kemenkeu membantah ada yang ditutupi terkait dengan dugaan transaksi janggal impor emas batangan di Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan nilai 100 triliun rupiah. Dalam hal ini emas tersebut disebut perhiasan, namun ternyata emas batangan. Dirjen Bea Cukai menjelaskan terkait kejadian 2016 lalu, petugas KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan penindakan terhadap satu perusahaan yang melakukan eksportasi emas seberat 218 kg dengan nilai 6,8 juta dolar Amerika. Pada 2017, setelah berkas perkara lengkap atau P21, satu tersangka perseorangan dipidana dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda 2,3 miliar rupiah. Sedangkan untuk perusahaannya dikenakan denda 500 juta rupiah. Pada 2020, Bea Cukai kembali melakukan asesmen terhadap 9 entitas wajib pajak badan yang melakukan eksportasi emas senilai 189 triliun rupiah. Belajar dari kasus PK 2016, hasil asesmen tersebut diputuskan tidak ada pelanggaran kepabeanan. Melakukan PK di tahun 2019 yang kemudian hasilnya dia menang, yang menyatakan bahwa ini bukan tindak pidana. Sehingga tadi Pak Wamen menyampaikan dari keputusan ini kita tidak bisa bawa ke TPPU seperti yang dimintakan oleh PPATK. Pemirsa, sementara kuasa hukum Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham Edward Omar Syarif Hiarij ini membantah pernyataan Ketua Indonesia Police Watch saat melaporkan kliennya ke KPK atas dugaan gratifikasi 7 miliar. Menurutnya kuasa hukum Menkumham, kliennya tak pernah meminta 2 asisten pribadi menjadi komisaris di PT Citra Lampia Mandiri. Hal ini disampaikan Ricky Sitohang menanggapi pernyataan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, yang menyatakan bahwa Menkumham meminta asisten pribadinya menjadi komisaris PT CLM. Profesor itu menjadi konsultan hukum atau pemerhati hukum atau memberikan guidance tentang masalah penyelesaian kasus tersebut. Tapi dengan jelas dan tegas, Profesor Edi ini menolak. Beliau menyampaikan bahwa saya tidak bisa masuk dalam domain itu, karena saya adalah penyelenggara negara. Informasi lain pemirsa, MNC Peduli bekerja sama dengan One Sight Essilor Luxottic A Foundation kembali menggelar pemeriksaan mata serta pembagian kacamata gratis. Kali ini siswa SD dari 20 kecamatan di Kendal, Jawa Tengah diperiksa kesehatan matanya sekaligus diberikan multivitamin. Apa bacanya? Pemeriksaan mata gratis.
Pemeriksaan kesehatan mata ini digelar MNC Peduli bekerjasama dengan One Sight Essilor Lusotika Foundation di Pendopo Bahu Rekso, Kendal. Setelah diperiksa, bagi mereka yang mengalami kelainan pada matanya akan diberikan kacamata gratis. Senang nggak? Senang ya? Sebelumnya emang nggak bisa baca atau gimana kalau nggak pakai kacamata? Buram gitu ya? Yang jelas sangat dari MNC Group sangat membantu untuk anak-anak karena keterbatasan atau kekurangan dalam hal belajar dengan dibantu kacamata akan lebih nyaman dan bisa belajar lebih fokus. Kerjasama antara MNC Peduli dan One Sight Essilor Lusotika Foundation diharapkan dapat terus terjalin guna menjaga kesehatan mata para siswa dan juga masyarakat. Kita membagikan kacamata kembali di Kabupaten Kendal kepada anak-anak SD, khususnya SD dari keluarga tidak mampu. Hari ini cukup luar biasa karena dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal ini semua terwakili. Sesuai dengan misi dan visi perusahaan kami untuk memberikan penglihatan yang baik kepada masyarakat di dunia, maka One Sight Essilor Lusotika Foundation bekerja sama dengan MNC sudah sejak dari 2016 kita sudah melakukan pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis. Dalam pemeriksaan mata ini, para siswa juga diberikan multivitamin untuk menjaga kesehatan tubuh dan mata. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.